warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pemberdayaan nelayan dan perempuan dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Topik ini kami pilih karena sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara maritim, di mana sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada sektor perikanan, dan di dalamnya perempuan juga memiliki peran penting yang seringkali kurang diperhatikan. Pemberdayaan bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi bagaimana membuat masyarakat mampu berdiri sendiri, mandiri, dan berkembang secara berkelanjutan. Berikut di mana anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Abdul Hakim dengan NIM 23042252. Yang kedua ada Sabira Ramadhani 23042080. Yang ketiga saya sendiri sebagai moderator Muhammad Zidan Hazid 21042174. Dalam penyusunan materi ini kami membagi tugas sesuai topik agar pembahasan lebih mendalam dan terstruktur. Dan kami juga mengembangkan materi dari berbagai sumber agar tidak hanya berdasarkan slide, tapi juga pemahaman yang lebih luas. Untuk pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh Abdul Hakim. Kepada Abdul Hakim disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Langsung saja latar belakang pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, nelayan dan perempuan menjadi dua pilar utama yang sangat krusial. Nelayan berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan potensi maritim, sementara perempuan memegang peran sentral dalam ketahanan ekonomi, keluarga, dan pengelolaan sumber daya sosial. Sinergi antara keduanya diharapkan mampu menciptakan komunitas yang tangguh secara ekonomi dan mandiri secara sosial. Next. Yang kedua, pemberdayaan nelayan. Eh, Pemberdayaan nelayan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, akses teknologi, dan penguatan kelembagaan nelayan yang sering menghadapi berbagai masalah seperti keterbatasan alat tangkap, ketergantungan pada tengkulak, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu mencakup pelatihan keterampilan, bantuan peralatan, akses permodalan, serta penguatan koperasi nelayan. Nelayan di Indonesia umumnya masih menghadapi berbagai permasalahan struktural seperti yang pertama, keterbatasan alat tangkap, masih menggunakan alat tradisional. Harga ditentukan sepihak, nelayan tidak punya posisi tawar. Yang ketiga, faktor alam, yaitu cuaca tidak menentu dan risiko tinggi. Dan yang keempat, akses modal terbatas, yaitu sulit mengembangkan usaha. Jadi kesimpulannya, akibat itu nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan jika tidak ada intervensi pemberdayaan. Next. Strategi pemberdayaan nelayan. Strategi pemberdayaan nelayan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan teknologi modern, serta pengembangan usaha berbasis hasil laut. Selain itu, penting juga untuk membangun jaringan pemasaran yang lebih luas agar nelayan tidak bergantung pada pihak tertentu.
Dengan strategi ini, nelayan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi pemberdayaan yang tepat. Contohnya yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan teknik menangkap ikan dan edukasi pengelolaan keuangan, agar tidak boros saat hasil banyak. Yang kedua, teknologi modern, yaitu GPS untuk mencari ikan dan kapal lebih canggih. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, akses permodalan, seperti koperasi nelayan, bantuan pemerintah, tujuannya agar tidak tergantung kepada tengkulak. Yang terakhir, jaringan pemasaran, yaitu jual langsung ke pasar dan bahkan online. Tujuannya agar harga lebih stabil dan menguntungkan. Dengan strategi ini, nelayan tidak hanya bertahan hidup, tetapi bisa berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemberdayaan perempuan yang akan disampaikan oleh Sabira. Kepada Sabira, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi dan sosial. Perempuan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan meningkatkan kontribusi perempuan dan pembangunan. Nah, di sini juga ada dalam konteks pembangunan ada 5 dimensi utama pemberdayaan perempuan. KBR 1999, yaitu satu, akses, yaitu kemudahan perempuan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan kerja, menjamin kesehatan, dan informasi teknologi. Dua, yaitu ada kesadaran, penyadaran bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan mampu menganalisis masalah mereka sendiri. Nah, yaitu partisipasi, keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, mulai dari tingkat rumah tangga, kelompok usaha, hingga kebijakan publik desa. Yaitu juga ada kontrol, hak penuh untuk mengontrol penggunaan aset ekonomi seperti uang pendapatan tanpa harus selalu bergantung pada izin atau keputusan sepihak dari pihak lain. Itu ada juga kesejahteraan, muara dari pemberdayaan, di mana kebutuhan dasar materi dan spiritual perempuan terpenuhi secara adil. Next. Nah, di sini ada juga peran perempuan dalam masyarakat pesisir. Dalam masyarakat pesisir, perempuan memiliki peran penting, seperti pengolahan hasil tangkap ikan. Nah, pengolahan hasil tangkap ikan ini juga bernilai dalam ketika suami pulang membawa ikan, perempuanlah yang membersihkan, mengasinkan, menyalai, atau mengolahnya menjadi produk bernilai jual lebih tinggi, misalnya kerupuk ikan, bakso ikan, atau ikan asin. Juga ada di sini mengelola keuangan keluarga, yang di mana eh, ibu rumah tangga ini juga menjamin keuangan rumah tangga karena mendapatkan pendapatan nelayan bersifat musiman dan tidak menentu, tergantung cuaca. Perempuan dipaksa kreatif mengelola arus kas agar dapur tetap menggepul saat musim penceklik. Nah, juga di sini ada eh, serta menjalankan usaha kecil, yang di mana itu juga seperti membantu penyangga ekonomi keluarga. Saat hasil laut menurun, perempuan pesisir seringkali membuka usaha mikro seperti warung kelontong, menjadi buruh kupas kerang atau pedagang keliling untuk menutupi kebutuhan harian. Namun, namun juga Namun juga peran ini sering kurang dihargai dan tidak didukung dengan pelatihan atau akses modal. Karena itu, pemberdayaan perempuan pesisir sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan secara keseluruhan. Next.
Di sini ada juga strategi pemberdayaan perempuan. Strategi pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pelatihan, keterampilan usaha, akses modal, pendidikan, serta penguatan kelompok usaha perempuan. Nah, selain itu, perlu adanya dukungan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Nah, strategi pemberdayaan perempuan sendiri itu untuk mengatasi tantangannya ada pelatihan keterampilan usaha yang dimana bukan sekedar melatih cara memasak ikan, melainkan digitalisasi pemasaran, cara jualan di media sosial, packingan, pengemasan produk modern agar awet dan manajemen keuangan digital. Dan juga ada akses permodalan formal yang dimana memfasilitasi pembentukan koperasi wanita nelayan atau menghubungkan mereka dengan lembaga keuangan mikro agar terhindar dari jeratan tengkulak. Nah, itu juga ada penguatan kelompok usaha bersama perempuan, di mana pengkelompokan mereka dalam kelompok formal, misalnya kelompok pengolahan dan pemasaran. Juga lewat kelompok ini, posisi tawar perempuan di pasar menjadi lebih kuat dan bantuan pemerintah lebih mudah turun. Dan terakhir juga ada advokasi kebijakan berbasis gender, yaitu mendorong pemerintah daerah atau desa untuk melibatkan keterwakilan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa atau pesisir. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sabira. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu keterkaitan pemberdayaan nelayan dan perempuan. Pemberdayaan nelayan dan perempuan saling berkaitan karena keduanya berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Ketika nelayan diberdayakan dari sisi produksi dan perempuan dari sisi pengolahan serta pemasaran, maka akan tercipta sistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sinergi ini penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dan juga di sini dijelaskan bahwasanya peran perempuan itu bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, yaitu harus sebagai pelaku usaha juga, terus juga pengelolaan ekonomi keluarga, bahkan penggerak UMKM yang ada di daerah pesisir. Serta apa saja strategi pemberdayaan yang keterkaitan ini, di mana harus adanya pelatihan keterampilan usaha, terus juga akses modal usaha, pendidikan dan literasi keuangan, serta pembentukan kelompok usaha perempuan. Jadi untuk perempuan yang ada di pesisir atau yang memang keluarganya bekerja sebagai pelayan harus diberikan pemberdayaan-pemberdayaan yang sesuai. Dan juga jika perempuan diberdayakan, maka dampaknya akan langsung terasa bagi kesejahteraan keluarga. Dan juga pemberdayaan nelayan dan perempuan ini juga memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung karena sebagai penjelasan sistem ekonominya nelayan itu sebagai penghasil ikan ya, dan perempuan juga mengolah dan menjual. Nah, dan juga dampak sinerginya nilai jual itu akan meningkat, adanya pendapatan bertambah, terus juga tidak hanya sebagai menjual bahan mentah. Contohnya ikan mentah mungkin lebih murah, tetapi kalau diolah seperti produk kayak abon atau kerupuk harganya bisa lebih jauh tinggi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sinergi ini menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, dari semua yang dijelaskan tadi, maka akan ada tantangan yang muncul gitu. Jadi beberapa tantangan dalam pemberdayaan nelayan dan perempuan itu meliputi keterbatasan akses pendidikan, terus juga rendahnya teknologi serta kurangnya dukungan kebijakan dan budaya yang masih membatasi peran perempuan karena kebanyakan yang dituntut kerja hanya laki-laki, perempuan hanya dituntut untuk di rumah menjadi rumah tangga. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan agar program pemberdayaan dapat berjalan efektif. Nah, juga untuk implementasinya seperti kalau misalnya dalam segi internal itu seperti yang dijelaskan bahwasanya pendidikan yang masih sangat rendah ya dan kurangnya keterampilan karena tidak diberdayakan yang baik. Nah, kalau untuk eksternal masih banyak yang kurang melek akan teknologi, terus juga pemerintah masih kurang peka atau kurang adanya dukungan dari pemerintah dan adanya budaya patriarki seperti yang saya jelaskan tadi.
budaya patriarki itu sering membuat perempuan tidak diberi ruang untuk berkembang atau untuk maju. Nah, jika tantangan ini tidak diatasi, maka program pemberdayaan hanya akan berjalan secara formalitas tanpa ada hasil nyata atau tanpa ada hal-hal atau tujuan yang jelas. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, pemberdayaan nelayan dan perempuan merupakan bagian penting dari pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Dengan strategi yang tepat dan benar, serta dukungan kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat, pemberdayaan dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Sinergi antara nelayan dan perempuan menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi lokal dan pembangunan masyarakat. Di nelayan dan perempuan atau pemberdayaan nelayan dan perempuan merupakan kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kenapa harus ada strategi yang tepat? Karena agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai, dan memang harus adanya dukungan dari kebijakan pemerintah, dan pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat-masyarakat pesisir agar bisa lebih mengeksplor apa yang ada di kawasan mereka. Dan juga diharapkan di sini bahwasanya partisipasi aktif masyarakat, apabila sudah ada dukungan dari pemerintah, masyarakat juga harus ikut andil agar apa yang diharapkan atau program yang dicanangkan itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu, dengan sinergi antara nelayan dan perempuan, memang diharapkan terciptanya masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Baik, sekianlah hasil presentasi atau yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf, saya sebagai moderator dan teman-teman mewakili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.